Lampung, berarti Cilani akan ke Papua lagi ya, Ci? Ya. Iya. Oke. Terima kasih. Hari ini saya mau share tentang satu kata, dua kata ya kalau bahasa Indonesianya, segenap hati atau wholeheartedly. Karena saya dengar Tuhan ngomong gini, nak, yang segenap hati itu selalu mendebarkan hati, kata Tuhan. Apapun yang setiap kali anak-anakku melakukan sesuatu, bahkan mungkin dia merasa dia bukan siapa-siapa. Tapi kalau itu dilakukan dengan segenap hati di ujung pelosok manapun, di bagian lapisan manapun, itu akan menjadi seperti magnet. Tiba-tiba aku akan tertarik dan tiba-tiba aku akan cari tahu, ini ada siapa ya yang nyembah aku dengan segenap hati. Ini ada siapa yang lagi ngucap syukur dengan segenap hati. Ini ada siapa yang lagi doling dengan segenap hati. Mungkin padahal gak ada yang lihat. Dan Tuhan bilang, saya waktu Tuhan kasih tema ini, saya bilang, Tuhan ini temanya kayaknya kurang gimana gitu buat hari-hari ini kan kita harus perang dan banyak hal. Apa temanya gak sedikit lebih galak sedikit atau lebih garang sedikit. Tapi Tuhan bilang, enggak nak, tanpa engkau segenap hati, engkau gak akan bisa sampai di inti yang dari aku yang dari apapun yang aku mau beri. Apapun tanpa segenap hati, itu hanya akan membuang waktu. Apapun yang segenap hati, tanpa segenap hati, itu akan sambil lalu dan tidak akan menimbulkan kesan apapun. Dan Tuhan bilang, yang ngabdi itu sudah banyak. Yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan jadwal, sesuai dengan rutinitas itu sudah banyak. Tapi aku sudah sangat jarang menemukan denyut segenap hati dari setiap anak-anakku. Makanya Tuhan bilang, nak kalau bisa kamu itu jangan cuma jadi istrinya aku, tapi kamu jadi kekasih. Kamu jadi kekasih karena kalau yang jadi kekasih itu selalu segenap hati dan mendebarkan. Kalau istri itu cuma tanggung jawab, bukan berarti salah ya. Tapi Tuhan bilang, Tuhan mau kita tuh jadi kekasih yang bisa dinikmati, bukan hanya istri yang ngabdi. Jadi ini sesuatu yang saya gali dan saya pelajari. Ada satu tokoh yang kita semua sama-sama tahu, kalau cari tentang segenap hati nama ini pasti muncul. Nama ini pasti muncul berkali-kali. Bahkan dalam satu pasal dikatakan dia ini segenap hati diulang sampai 3 kali. Kita akan belajar tentang tokoh ini. Tapi sebelumnya, kenapa segenap hati? Karena ini tuh ternyata hukum yang terutama. Ya, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kita semua tahu ayat ini. Ini mungkin ayat hafalan ya buat semua yang sudah sering baca Alkitab. Dan dengan segenap akal budimu, segenap. Itu hukum yang terutama. Yang pertama dan yang terutama. Dan Alkitab juga berkata, engkau melakukan apapun lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Bukan seperti engkau digaji, seperti engkau dilihat orang, enggak, tapi seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan itu bisa sangat menyukai dan itu akan jadi seperti magnet yang membuat Tuhan tertarik dengan hidupmu. Dan tokoh yang satu yang kita mau bahas ini namanya Kaleb. Ya, Kaleb itu dikatakan orang Yefune, Kaleb bin Yefune orang Kenas dan Yosua bin Nun sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ada 4 poin di sini saya coba merangkum ya, ada 4 poin dan saya tuh sudah tahu cerita Kaleb Joshua ini udah baca berkali-kali. Dan saya kagum ya, saya baru gali lagi dan saya kagum dengan ternyata ini orang yang sebenarnya sangat ordinary, sangat biasa. Kita akan lihat yang pertama, sebenarnya Kaleb ini bukan suku murni bangsa perjanjian. Dia itu bangsa campuran Bapak Ibu. Dia itu dari keturunan gabungan antara Esau dan Yakub. Jadi dari keturunannya Esau itu garis ke bawahnya Yefune, Yakub itu garis ke bawahnya Hesron dan lahirlah Kaleb bin Yefune. Jadi dia bukan suku murni, bangsa perjanjian itu kan dari bangsa Yakub, suku Israel, suku perjanjian. Tapi kalau Esau itu bukan, itu bangsa di luar suku perjanjian. Jadi dia bukan sebenarnya Kaleb ini bukan bangsa murni. Tapi dia hari itu dihisapkan.
Dia dihisapkan dan konon katanya keturunan Kaleb itu salah satunya itu adalah suku Dayak atau dusun, entah itu di Sabah atau di Kalimantan, suku-suku tertentu. Konon keturunan-keturunan selanjutnya itu. Jadi dia itu bukan suku yang murni dibandingkan dengan semua 12 suku Israel, dia itu darah campuran. Ya. Tapi dia ini dikatakan di Alkitab sampai dalam satu pasal 3 kali, gak pernah ada nama yang dimention sampai kayak gitu. Kaleb itu segenap hati, Kaleb itu segenap hati. Dan bahkan akhirnya dia terima warisan dia karena dia segenap hati. Tidak dikatakan karena dia cakap yang lain mungkin, tapi dia segenap hati. Menginginkan, segenap hati mengikuti, segenap hati mengerjakan tugas ketika dia jadi pengintai. Bapak Ibu, mungkin kita tidak semua di sini punya TPU, punya privilege ya. Orang-orang suku pilihan yang dari atas tuh memang mewarisi sangat banyak yang baik. Mungkin kita dari suku campur lah ya, campur papa mama kita mungkin setengah-setengah duniawi belum sungguh-sungguh. Mungkin orang tua di atas kita itu punya sangat banyak kekurangan. Kita orang yang melihat orang tua kita bertengkar. Apapun latar belakangmu, berani gak engkau sepercaya seperti Kaleb, percaya dengan segenap hati, bahkan ketika engkau diangkat jadi pemimpin engkau gak minder. Hari itu dia mewakili salah satu suku untuk menjadi 12 pengintai. Padahal dia bukan suku murni. Dan keminderan tidak membuat dia itu takut dan merijek setiap tanggung jawab. Bapak Ibu, sebenarnya sesungguh-sungguhnya sangat banyak orang itu hari-hari ini mungkin enggan memuridkan, enggan ngambil tanggung jawab. Mungkin karena engkau takut dan engkau minder. Mungkin karena engkau punya banyak pertimbangan sehingga engkau susah percaya dengan segenap hati. Kalau kemarin Ibu Nita bilang caranya kita itu breakthrough, ayo ambil murid 1000. Bukan bikin konten ya, tapi ambil 1000 murid. Yang amin gak banyak. Karena apa? Engkau gak pede. Masa aku bisa sih punya 1000 murid? Kalau engkau berani ya, segenap hati mengaminkan, itu udah satu langkah sebenarnya. Kalau engkau berani segenap hati sepakat, itu udah satu langkah. Karena segenap hati itu kayak anak tangga Bapak Ibu. Engkau segenap hati, anak tangganya muncul. Engkau segenap hati lagi dan itu muncul dan engkau tanpa sadar ujungnya akan terus melangkah dan terus naik. Jadi kalau kita bisa segenap hati, percaya aja. Di awal segenap hati, percaya aja. Apapun yang perkataan dari Tuhan yang Tuhan lepaskan buat setiap kita. Kalau Tuhan bilang, ayo pasukanku akan naik pesawat, satu pesawat, segenap hati dulu percaya. Jangan ragu-ragu dulu. Tuhan bilang kita pasukan terdahsyat akan satu kapal, ya udah segenap hati dulu percaya. Itu satu langkah awal yang membuat anak tangga selanjutnya akan terbuka. Kalau Tuhan bilang King's Altar akan ada di belakang, mari segenap hati dulu. Karena ketika kita segenap hati terbuka, satu demi satu tiba-tiba itu akan terbuka. Walaupun kita nggak ngelihat keseluruhan jalannya sampai ujung. Tapi segenap hati itu langkah awal untuk kita bisa melihat langkah demi langkah yang Tuhan mau beri. Bapak Ibu, kalau kita bisa segenap hati, bahkan di tengah peperangan pun kita bisa segenap hati. Tuhan bahkan bisa mempause peperangan itu dan Tuhan melihat kita seperti magnet yang benar-benar membuat Tuhan tertarik. Tuhan bisa tiba-tiba hadirkan air terjun kok di tengah peperangan. Kalau segenap hati. Tapi kalau perangnya gak segenap hati, ya yang kita lihat hanya peperangan dan chaos dan keramaian. Tapi kalau segenap hati, semuanya akan jauh lebih mendebarkan hati Tuhan. Yang kedua, oke. Segenap hati itu selalu mendebarkan hati. Bapak Ibu tahu arti Kaleb ya? Kaleb itu artinya itu walaupun ada arti lain ya, gagah berani, bergerak dengan kecepatan. Tapi itu juga artinya Kaleb itu anjing, seperti anjing yang setia kepada tuannya. Nama Kaleb itu bukan nama yang wow seperti nama-nama mungkin beberapa pahlawan-pahlawan iman. Nama arti Kaleb itu seperti anjing. Bapak Ibu, saya itu nggak punya anjing, tapi saya suka anjing ya. Anjing itu punya karakter, semua tahulah. Dia akan tidak pernah lebih daripada telapak
telapak kaki tuannya. Dia akan menjilat, dia akan setia, dia akan sangat sensitif dengan perasaan tuannya. Bapak Ibu yang punya anjing sebenarnya tahu kalau misalnya kitanya lagi emosian, dia akan duduk diam, tenang kalau memang sudah dekat dengan anjingnya. Bedanya anjing dengan kucing Bapak Ibu, ya kayaknya saya pernah cerita deh, anjing dengan kucing. Kucing kalau kita kasih makan, dia akan bilang kamu tuan saya tuanmu. Kalau kita kasih makan 1 ekor kucing, kucingnya akan berkata, saya bosnya, kamu kasih makan saya ya. Tapi kalau kita kasih makan anjing 1 kali, anjing akan berkata, engkau tuanku. Beda banget. Anjing ini ketika dia udah setia, dia gak akan pergi ninggalin tuannya. Kalau kucing, hari ini datang, besok pergi, pulang hamil. Nah itu kucing. Segampang itu, siapa yang kasih makan saya, ya itu yang saya akan datangi. Kalau anjing itu gak seperti itu. Jadi sebuah karakter yang membuat kita itu bisa sangat setia, sangat sensitif dengan hati Tuhan, sangat sangat bisa merasakan denyut yang paling dalam ketika kita bahkan hanya ada di kaki Tuhan. Kaleb itu segenap hati mengikuti Tuhan. Alkitab berkata karena rohnya lain. Dia gak seperti kebanyakan orang. Dan hati yang segenap hati, wholeheartedly, hati yang tidak bergeser, baik itu ada pemimpin maupun tidak. Kalau kita bisa segenap hati, apapun yang kita sajikan itu tidak akan downgrade, mau ada upah ataupun tidak. Dan hati yang segenap hati akan rela menanti-nantikan Tuhan tanpa ngomel. Hati yang segenap hati itu akan mencintai, mengagumi apapun yang Bapa berikan. Bapak Ibu, ini ada sebuah cerita, saya tidak tahu ini kisah nyata atau enggak. Ada seorang bapak yang kaya banget. Dia punya seorang anak yang dia sayang banget. Dua anak yang dia sangat sayang. Anak yang paling kecilnya ini minta kado, dua-duanya minta kado. Ya, anak kecil kalau satu dikasih kado, kakak dikasih kado, adik harus dikasih kado. Terus bapaknya nanya, kamu mau kado apa? Terserah papa aja. Yang gede mintanya baju princess, ya. Yang kecil berkata terserah papa aja, yang papa kasih itu pasti yang bagus buat saya. Nah, karena kakaknya ini iri sama adiknya, diam-diam dia tukar hadiah adiknya. Dia lihat hadiahnya dia ada baju princess, oke. Dia lihat hadiah adiknya juga baju princess. Dia nggak mau, dia tukar adiknya dengan kadonya ditukar dengan kotoran kuda. Hari itu bapaknya panggil anaknya. Ini hadiah buat kamu kakak, ini hadiah buat kamu adik. Kakaknya buka, bagus banget baju princessnya, dia putar-putar, bagus banget. Buka-buka hadiahmu apa gitu. Adiknya yang kecil, dia udah happy, wih kakak bajunya bagus banget princess. Punyaku juga pasti bagus ya pak gitu. Buka aja, dia buka, isinya kotoran kuda. Dia buka dan dia bilang, papa terima kasih ya pak, ini keren banget. Dan dua-duanya bingung, bapaknya juga kaget. Kok bisa? Ternyata disabotase sama kakaknya yang nakal ini. Tapi kenapa si adiknya ini seneng? Kamu kok gak marah? Ini kan kotoran kuda. Terus anaknya bilang, kalau papa kasih saya ini berarti ada kuda di kandang yang dikasih buat saya. Dia bilang, makasih ya pak, aku punya kuda, sekarang aku bisa naik kuda, aku punya kuda yang baru. Kakak nanti kakak pakai baju princess saya bonceng naik kuda. Bapaknya ini nangis dan bapaknya ini berkata, nak, engkau segenap hati itu mencintai aku bukan mencintai hadiahku. Sehingga apapun yang aku kasih, bahkan kotoran kuda pun engkau bahkan gak refleks marah, engkau tuh trustnya gede banget. Kalau Tuhan kasih kotoran kuda mungkin, reaksi pertama kita apa? Tuhan kamu tega, Tuhan kamu jahat. Bisa gak kita lihat? Berarti ada kuda yang Tuhan mau kasih. Dan kuda itu harganya jauh lebih mahal daripada sekedar baju princess. Yang tahu kuda itu harganya miliaran Bapak Ibu. Dan saya waktu baca cerita ini saya bilang, Tuhan betapa saya itu kadang tuh gak bisa segenap hati trust ya. Tuhan tuh bahkan gak pernah loh ngasih kita kotoran kuda. Enggak pernah. Tuhan itu gak pernah ngasih yang baik tapi terbaik. Terbaik. Kita mau ngerti gak ngerti tapi Tuhan itu hatinya gak bisa kalau enggak ngasih yang terbaik. Dan saya bilang Tuhan ajari aku apapun
yang nanti ke depan Tuhan sodorkan, Tuhan hidangkan di hadapan lawan-lawan kita, apapun. Mungkin itu seolah-olah iblis tiupkan, itu kan kotoran, itu kan beban. Bisa gak hati kita trust? Enggak, Bapakku itu Bapa yang selalu merekayasa yang terbaik. Sehingga kita bisa didapati jadi orang-orang yang lain hatinya, lain rohnya. Dia dikasih apapun, dia gak komplain. Mau dia terima yang jelek, packagingnya kertas koran, dia akan trust hati Bapaknya itu baik. Dan yang ketiga, nah ini saya suka yang ketiga karena nanti ada beberapa hal yang sangat relevan ya untuk kita benar-benar belajar melihat dengan cara Tuhan. Bapak Ibu tahu ceritanya 12 pengintai itu dikirim, 10-nya melihat raksasa lebih besar daripada setiap berkat. Lebih besar daripada susu dan madu, semua berkat dan tanah yang berlimpah dengan semua kebaikan Tuhan. Hanya 2 orang yang melihat bahwa Tuhan lebih besar dari semua raksasa. Tuhan lebih besar dari semua masalah. Bisa gak kita melihat seperti cara Kaleb melihat? Segenap hatinya Kaleb itu gini, dia gak pernah bandingkan masalah dengan dia. Dia gak pernah bandingkan total pengeluaran KKR dengan rekeningnya. Tapi dia bandingkan masalah sebesar apapun, raksasa sebesar apapun dengan Tuhan yang dia sembah. Itu beda jauh Bapak Ibu. Kalau saya bandingkan pengeluaran setiap kali ke provinsi dengan rekening saya, itu akan seperti belalang dan raksasa. Tapi kalau saya membandingkan semua pengeluaran ke bangsa-bangsa, pengeluaran ke provinsi dengan rekening Tuhan, itu bukan lagi jadi belalang, itu kayak semut, kayak kutu kecil banget karena rekening Tuhan itu besar banget. Jadi jangan bandingkan masalahmu dengan kekuatanmu. Bandingkan semua musuh dan masalahmu dengan kekuatan Tuhan yang engkau sembah. Karena itu akan membuat engkau melihat dengan cara yang berbeda. Itu akan melihat engkau masalahnya, prosentasenya lebih banyak orang melihat masalahnya dibandingkan dengan kekuatannya. 10 orang kok. Cuman 2 orang yang bisa melihat masalahnya jauh lebih kecil dibandingkan Tuhan yang dia sembah. Nah ini saya coba breakdown. Ini beberapa yang di perjalanannya Kaleb. Boleh next slide. Ini perjalanannya Kaleb. Lahirnya di Mesir. Dia mengalami perbudakan, ya. Bukan keturunan Yahudi asli, bukan bangsa perjanjian asli. Dia melewati perjalanan padang gurun. Dari udah lahir di Mesir, jadi budak, masuk padang gurun. Dia melihat pemberontakan dan omelan generasinya, teman-temannya, semuanya, angkatannya. Dia melihat 1 generasi dihabiskan Tuhan selama 40 tahun. Dia melihat 10 tulah di Mesir, bagaimana semua tulah itu mengerikan, memakan korban. Dia ikut melihat tentara Mesir ditenggelamkan. Dia mengalami kepemimpinan Musa dan dia juga mengalami transisi dari Musa ke Joshua. Dia mendengar sungut-sungut dan sampah hampir setiap hari. Dia melihat raksasa di Kanaan. Ini fakta, ini benar dia lewati. Tapi cara pandang dia yang membuat dibilang dia segenap hati dan beda rohnya. Dia ngelihat lahir di Mesir, dia ngelihat itu lahir dalam rencana Allah. Coba kalau aku lahir sekian tahun sebelumnya atau sekian tahun sesudahnya, aku gak nikmati nih episode ini nih, episode paling keren nih Tuhan bawa keluar bangsa perjanjian. Dia melihat itu sebagai lahir dalam rencana Allah, bukan lahir di tempat perbudakan. Dia melihat masa perbudakan itu sebagai masa persiapan di Mesir. Dia prepare dirinya dan dia percaya ketika diumumkan kita akan keluar ke tanah perjanjian. Dia melihat bahwa dia mungkin bukan keturunan Yahudi asli, tapi dia melihat bahwa aku dapat anugerah, aku tuh dicangkokkan, aku tuh dihisapkan. Bisa gak kita melihat, aku memang bukan anak Bu Iin asli, tapi aku dihisapkan nih jadi pasukan terdahsyat. Diadopsi jadi murid, aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku dimasukkan nih dalam panggilan yang mahal. Sebagai imam, sebagai raja, sebagai tentara. Bisa gak kita melihat itu sebuah privilege juga? Dan ketika dia harus melewati perjalanan padang gurun, dia melihatnya sebagai perjalanan melihat mujizat setiap hari. Dia melihat tiang api, tiang awan dari hari pertama mereka keluar.
Dia nggak ngelihat sekedar padang gurun dan panas dan penuh ular dan semuanya. Tapi dia ngelihat, wow, perjalananku disertai Tuhan dari awal, dari tiang api, tiang awan, makanan semuanya. Perjalanan privilege yang gak semuanya bisa nikmati. Dan ketika dia harus melihat pemberontakan generasinya karena inilah komplain air lah, komplain daging lah, semua dikomplain. Komplain mana, komplain roti, apapun. Dia bisa melihat bahwa pemeliharaan Tuhan ada kok. Gak ada satupun yang mati karena lapar. Mati itu karena bersungut-sungut sehingga terima hukuman dari Tuhan. Bisa gak dia ngelihat Tuhan tuh memelihara loh. Gak perlu bayar, gak perlu nanem. Gak perlu bercocok tanam, semua udah ready. Tuhan ngasihnya udah dalam bentuk roti. Siap dinikmati. Bisa gak dia ngelihat? Dia bisa melihat bahwa dirinya itu menerima anugerah karena dari semua generasinya dia. Cuman sisa dia dan Joshua yang selamat. Dia gak marah sama Tuhan. Bahkan dia tahu Tuhan pasti akan merekayasa yang baik. Ketika dia melihat 10 tulah di Mesir, semua kegarangan dan ketegasan Tuhan. Dia juga melihat 10 pembelaan Tuhan kok buat bangsanya diluputkan. Bapak Ibu, dari 10 tulah, konon entah hanya separuh yang dialamin sampai Mesir dan bangsa Israel juga ngalamin. Sisanya sebagian besar bangsa Israel tuh gak ngalamin. Gak semuanya, dia bahkan melihat pembelaan Tuhan yang sangat dahsyat. Dan bisa gak ketika dia melihat tentara Mesir ditenggelamkan, dia bisa melihat, wah, aku melewati tanah yang kering. Aku tidak ikut teriak-teriak dibinasakan. Sekali lagi muncul syukur. Kondisinya sama, orang lain melihatnya sebagai sesuatu yang mengerikan. Dia itu terus menaikkan sebuah ketetapan dan segenap hati yang membuat Tuhan bilang, ini orang beda ini. Saya mau kasih packaging dalam bentuk apapun, proses dalam bentuk apapun, dia selalu berkata, untung, selalu ada untungnya. Selalu ada untungnya, ikut Tuhan itu selalu ada untungnya. Amin Bapak Ibu. Dan ketika dia harus melihat pergantian kepemimpinan dari Musa ke Joshua. Bisa aja. Kenapa bukan aku? Karena Joshua Kaleb kan. Kenapa bukan aku? Kenapa Joshua? Tapi dia berkata, luar biasa banget aku bisa melayani lintas generasi. Generasi di atas dan generasi yang baru, aku boleh masuk dalam bagiannya. Dia tidak protes dan iri. Bapak Ibu, sisa 2 nih, 2 yang diluputkan. Sisanya yang tua-tua yang memberontak semua dihabiskan. Kan sangat besar kemungkinan dong. Entah Kaleb yang naik atau Joshua yang naik. Tapi hari itu ketika Joshua yang naik, Joshua yang dipilih Tuhan, hari itu dia juga tetap mengikuti dan mengiringi Joshua dengan segenap hati, enggak kurang. Dan dia bangga, aku melihat dan melayani 2 generasi. Enggak merasa iri, enggak merasa terancam, konten dan secure banget. Cara melihat segenap hati dari point of view Tuhan, itu selalu akan membuat kita itu konten dan tidak takut kehilangan apapun. Dan ketika dia mendengar sungut-sungut dan sampah dari orang setiap hari, dia orang yang berani berkata kebenaran di atas fakta. Ketika dia harus melaporkan hasil pengintaiannya dia udah terbiasa dengar orang tuh maki-maki. Sungut-sungut, komplain. Tinggal dengan orang yang sungut-sungut, komplain setiap hari, tapi itu tidak mengubah dia untuk terus bisa pakai kacamata melihat kebenaran lebih daripada fakta. Bapak Ibu, ini 2 kondisi yang berbeda. Kalau dilihat dengan kacamata yang korban, mental korban, yang sebelah kanan ini akan lebih bersuara. Sebelah kanan, ya sebelah kanan yang di sini. Tapi kalau melihat dengan kacamata segenap hati, engkau akan punya mental yang berbeda. Ketika orang-orang melihat raksasa di Kanaan, dia melihat janji Tuhan di Kanaan. Raksasa gak jadi masalah tuh buat dia. Dan ini akan membuat sangat berbeda sekali kalau kita bisa segenap hati, percaya aja segenap hati melihat cara Tuhan melihat. Bapak Ibu, saya mau sebelum poin yang keempat, bahayanya kalau kita tidak segenap hati. Mungkin ada yang berpikir, gak apa-apa lah setengah hati.
Kan yang penting aku ada. Gak apa-apa setengah hati, gak apa-apa sekedarnya. Dan saya sebenarnya sedih sih kalau melihat orang-orang yang setengah hati yang ditulis di Alkitab. Mereka orang-orang yang sebenarnya harusnya bisa sangat ajaib, memulai dengan sangat ajaib. Tapi closing hidupnya mereka tuh menyedihkan. Ada 2 raja yang dicatat dengan jelas-jelas ya. Dari Raja Yoas dan Raja Amasya. Dan dicatat dengan sangat jelas, Amasya tuh melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Benar loh. Dia melakukan yang benar. Tetapi tidak dengan sepenuh hati. Tidak dengan sepenuh hati. Dari Raja Yoas dulu, karena Yoas ini papanya Amasya. Yoas ini raja paling muda. 7 tahun sudah dilantik jadi raja. Mungkin Jesua atau siapa ya, umur 7 tahun. Segitu udah jadi raja. Dan dia jadi raja pun karena imam yang nolongin dia. Imam Yoyada yang nolongin dia. Harusnya dia mati dibunuh oleh musuh keluarganya. Dia disembunyikan dan umur 7 tahun dia dilantik jadi raja. Selama Imam Yoyada hidup, dia mengikuti Tuhan. Tapi tidak dikatakan segenap hati karena ketika Imam Yoyadanya meninggal, dia langsung berubah. Ketika Imam Yoyadanya meninggal, bahkan dia nggak bisa dengar teguran lagi. Dia nggak bisa lagi jadi orang yang dididik. Bahkan anaknya Imam Yoyada datang dan menegurnya, Zakaria, kamu nggak boleh begini. Karena dia mulai melakukan penyelewengan dan banyak hal. Bahkan anaknya Imam Yoyada dia bunuh. Nasibnya ini raja mati di tangan karyawan dan pegawainya sendiri. Harusnya dia jadi raja yang diselamatkan. Tanpa engkau segenap hati mengikuti pemimpinmu, segenap hati engkau trust. One day engkau bisa sabotase kok warisan. Warisan itu enggak akan bisa turun kalau engkau enggak segenap. Engkau cuman ya kalau karena ada Imam Yoyada nih aku nurut. Ya karena ada pemimpin nih aku nurut. One day kalau engkau harus jalan sendiri dan semua warisan itu enggak pernah masuk di dalam hatimu. Semua warisan itu bisa tersabotase. Anaknya Amasya naik jadi raja juga. 25 tahun dia memerintah jadi raja. Amasya ini lebih tengil lagi. Dia dikasih strategi, mari perang dengan cara seperti ini. Dia nurut. Dia taat dengan Tuhan di awal. Dia peranglah melawan bangsa Moab. Dan menang mengalahkan 10.000. Konyolnya Bapak Ibu, dia pergi perang mengalahkan 10.000. Semua ilah-ilah dan berhalanya dia bawa tuh. Dia bawa dan dia sembah. Yang ngasih dia strategi Tuhan, yang ngasih dia kemenangan Tuhan. Tapi ketika dia menang, dia bawa tuh semua jarahan plus berhala-berhalanya dan dia sembah. Makanya kita berkata dia itu melakukan apa yang benar di awal. Tapi setelah itu, setelah kemenangan, dengan sangat gampang, dia menjadi orang yang berbelok karena setengah hati. Buat dia peperangan itu bukan untuk Tuhan kok, untuk dia. Buat dia ketika dia mengeksekusi sesuatu, itu ujungnya gak dia kembaliin ke Tuhan kok, buat dia. Konyol banget lah, dia bisa bawa berhalanya musuhnya dan dia nyembah. Bapak Ibu, saya tertemplak sih dengan kalimat ini, nak. Pastikan di hidupmu. Kalau engkau nyembah itu segenap hati. Karena engkau tahu penyembahan itu buat aku. Dan kalau penyembahanmu itu segenap hati, itu akan jadi sebuah manifestasi. Tapi kalau engkau enggak segenap hati, engkau campur ambisi pribadi, engkau campur pembuktian diri, itu hanya akan jadi manipulasi. Penyembahan itu pasti punya dampak manifestasi. Tapi kalau itu sudah bercampur, itu akan jadi sebuah manipulasi. Engkau akan sangat jago terlihat menyembah. Sedangkan di dalammu penuh dengan sangat banyak hal yang mungkin orang lain gak lihat. Mari kerjakan apapun dengan segenap hati. Mari kerjakan bahkan yang justru yang tidak terlihat. Itu seringkali kita tanpa sadar itu setengah hati. Doamu sendiri di rumah, penyembahanmu sendiri di rumah,
Jangan lakukan dengan setengah hati. Karena Bapak Ibu melakukan setengah hati dan segenap hati atau 90% hati, khotbahnya Pak Joshua di Hancin, 98% hati kurang 2% aja. Itu enggak segenap hati, segenap itu penuh, utuh. Jangan kotori atau jangan sia-siain. Bapak Ibu perang nih, segenap hati capeknya sama. Perang, doling, turun sekilo. Perang gak segenap hati, turun juga sekilo ya. Kalau turun, gak segenap hati capeknya sama. Sejam habisnya sama, tenaga keluarnya sama, bensin keluarnya sama. Sama yang dikeluarkan. Tapi dampaknya jauh beda yang segenap hati dengan sepenuh hati. Berhentilah melakukan apapun dengan setengah hati. Karena itu hanya akan membuat waktu kita terbuang sia-sia. Bisa gak tambahkan sedikit lagi sampai itu bisa segenap hati Tuhan cium. Mungkin yang khotbah, yang mimpin di sini gak banyak. Yang di belakang sana segenap hatilah ikut dan sepakat. Ngomong amin segenap hatilah. Ngomong Jehovah, nyanyi, angkat tangan, segenap hatilah. Karena itu akan punya dampak yang jauh berbeda. Itu akan jadi manifestasi yang ilahi dalam hidupmu. Segenap hatilah. Kata yang sederhana, segenap hati. Tapi gak gampang untuk memaintain api segenap hati ini dalam hidup kita. Tapi kita mau terus menerus. Bahkan ketika tidak ditonton orang, tidak ada sorotan lampu, tapi segenap hati itu seringkali menampar iblis lebih kuat daripada kita melakukan setengah hati yang dilihat orang. Yang segenap hati tanpa dilihat siapapun, seringkali itu menusuk iblis lebih kuat daripada yang setengah hati engkau pertontonkan. Walaupun terlihat bagus. Poin yang keempat, Bapak Ibu. Nah ini saya suka poin yang keempat. Segenap hati itu akan membuat engkau tidak mengizinkan satupun jatahmu, warisanmu itu tercecer. Engkau tidak mengizinkan ada yang tercecer sampai akhir. Dia dijanjikan akan terima warisan Kaleb. Tapi dia sudah berumur 80 atau 85 tahun, dia sudah berumur. Di sini ada yang sudah berumur 80 sampai 85, ada? Oma umur berapa? 86. Nah, Kaleb itu seusia Oma nih. Seusia Oma kira-kira. Ya. Seusia Oma minta Papua dan Afrika dan Afghanistan. Kebayang ya? Kira-kira kayak gitu. Ibu juga mungkin mikir, yakin Oma? Itu provinsi paling jauh atau mintanya Papua Nugini. Atau mintanya daerah yang sangat susah. Yang banyak raksasanya. Itu kira-kira kayak waktu Kaleb minta jatahnya dia Hebron. Hebron itu isinya para raksasa. Para orang-orang suku Enak. Tapi dia karena dia segenap hati mengandung janji Tuhan. Bahkan ketika janji Tuhan itu packagingnya raksasa pun, dia tetap klaim sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu mau tahu raksasanya segede apa? Coba boleh setelah ini. Nah ini kira-kira ya. Itu yang paling kecil itu 1,8. Kira-kira setinggi Joshua. Raksasanya itu ada yang keturunan dari Ok, ada yang dari Amori, orang Kanaan itu setinggi 10,8 meter. Bapak Ibu tinggi banget. Tinggi bangunan ini mungkin lebih dari sini ke atas mungkin ini 8 meter sampai ya mungkin sekitar seginilah. Raksasanya itu segede itu. Tapi dia nggak gentar sama sekali. Dia benar-benar tidak. Ya udahlah, kalau Tuhan nggak ingat ya udahlah, toh banyak raksasanya. Agak repot bersih-bersihnya. Dia klaim itu, dia minta itu dengan sangat yakin karena itu warisan dan itu janji Tuhan. Saya sangat bersyukur ketika kita segenap hati. Ternyata itu membuat soal umur jadi gak berarti. Kalau kita segenap hati, soal apapun yang menjadi kendala itu gak akan jadi berarti. Bapak Ibu ini ada 3 orang ya, 3 orang. 3 orang ini orang beneran ya, orang yang manusia yang memang hidup di zaman dan generasi kita.
Boleh gambarnya? Nah ini, Bapak Ibu itu ada satu orang penari, umurnya 110 tahun. Ya, dia di usia 110 tahun bikin 3 film, bikin orkestra, bikin koreo tarian, dia pemuritan. Dia baru meninggal itu tahun lalu, akhir tahun lalu. 110 tahun. Masih nari, masih bisa split. Saya udah gak bisa. Masih bisa split, masih bisa stretching dan muridnya banyak banget. Dan penari balet yang satu ini orang biasa. Pernah kecelakaan atau kakinya dia harusnya gagal ujian balet. Tapi dia latihan terus, kakinya sampai sembuh. Umur 80 dia masih ujian balet. Dan lulus. Jadi ketika kita itu segenap hati, menurut saya mereka ini orang-orang segenap hati lah di bidangnya. Dan yang saya suka itu cowok ya. Cowok namanya Jim Arrington masih hidup. Karena masuk Guinness Book of Record. Umurnya 90 tahun. Dia itu prematur, lahirnya prematur, cuma 2 kilo lebih. Dia asma, dia sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit. Tapi dia memutuskan, aku gak bisa kayak gini terus. Aku harus memutuskan untuk hidupku itu gak bisa terus-terus sakit-sakitan, kurang gizi. Umur 15 tahun dia mulai olahraga. Dan karena dia badannya terbatas, gak bisa langsung bagus. Bapak Ibu mau tahu, dia baru bisa benar-benar menguasai gym olahraga itu umur hampir 50. Setelah mau masuk Golden Night, baru dia itu bisa punya angkatan bebannya itu yang cukup baik. Umur 85 dia menang kejuaraan. 85 menang kejuaraan gym angkat beban. Dan Bapak Ibu lihat ya itu badannya masih kotak-kotak umur 90. Walaupun ada keriputnya ya, nggak bisa bohong ada keriputnya. Tapi segenap hati Bapak Ibu akan membuat semua kendala itu nggak akan berarti kok. Si ibu pebalet ini berkata, aku tuh nggak tua, aku cuman punya pengalaman sedikit lebih banyak. Aku tuh nggak tua, makanya aku mau menari sampai di akhir nafasku. Ini orang-orang yang segenap hati, mereka orang biasa, namanya pun mungkin Bapak Ibu nggak terlalu tahu. Tapi ini orang-orang yang biasa yang melakukan sesuatu yang biasa dengan cara dan hati yang tidak biasa. Ketika engkau segenap hati, itu akan membukakan tingkap-tingkap langit, perjalananmu akan berbeda. Ada satu slide terakhir, dari kisah Kaleb ini kita bisa belajar. Segenap hati akan membuatmu melihat warisan dengan berharga. Segenap hati akan membuatmu sangat pede dan konten sekalipun harus mengeksekusi para raksasa. Dan saya suka ini, segenap hati akan membuat sel-selmu tidak pernah menua. Boleh ngomong ke sebelahnya, kalau kamu segenap hati kamu gak akan bisa tua. Kalau segenap hati gak ada kata tua. Oma segenap hati, makanya Oma kelihatan muda. Gak pernah terlambat, Sabtu, Senin datang ke sini. Doa 24 jam, beliau tuh 24 jam, pernah 15 jam full. 24 jam pernah ya? 15 jam full. Saya pernah ikut 2 kali tapi gak selalu bisa full. Tapi Oma itu hampir selalu ikut dan segenap hati. Buat saya beliau tuh segenap hati. Hormat dan respect buat orang-orang yang segenap hati. CS-CS yang segenap hati, siapapun yang segenap hati. Saya punya satu kesaksian Bapak Ibu. Akhir tahun 2024, 2023 akhir mau masuk 2024. Ibu itu datang ke Bogor dan ibu tuh bilang, Tuhan itu minta kalian bikin penyembahan fajar. Gak boleh terlalu siang, mulai sepagi mungkin. Jadi kami sepakati mulai jam 4.30. Dan harus live katanya. Harus live, harus disiarkan, harus ajak provinsi doa, harus ajak bangsa-bangsa doa. Kami itu gak punya BMN yang proper. Jadi kami gak punya kamera, gak punya apapun. Jadi saya bersyukur ya dibantu dan sangat disupport. Kami boleh pinjam kamera BMN sebulan sekali. Dan hari itu kami dengan seberapa apapun yang ada, sebentar saya lihat laptop, sebentar saya ambil alat, sebentar saya balesin chat, sebentar saya ngejawabin konseling doa, terus saya nari lagi karena timnya nggak terlalu proper sebenarnya. Tapi saya sungguh-sungguh menikmati dengan segenap hati karena ada janji Tuhan begini, kalau kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mulai
kalian membuka pintu penyembahan fajar ini, Tuhan akan kasih roti, bukan benih. Saya nggak tahu ibu masih ingat apa enggak, ibu bilang Tuhan akan kasih roti, bukan benih. Bedanya benih itu kita harus tanam. Tanam, kita olah, kita tunggu bertumbuh, butuh waktu untuk dinikmati. Tapi kalau Tuhan kasih roti, kita langsung bisa nikmati. Dan singkat cerita itu berjalan, penyembahan fajar ya berjalan, 1 tahun berjalan. Dan setiap kali selesai penyembahan fajar, kami doa lagi untuk kami berdoa untuk semua apapun yang dibutuhkan di Bokor. Kami tarik berkat, kami doa, dan dari bulan pertama, kedua, ketiga hari ini sudah yang 1,5 tahun berjalan. Dan saya menanti-nantikan nih, roti itu ada Bapak Ibu. Roti-roti kismis, roti-roti coklat dan abon, maksudnya berkat-berkat kecil sedang itu datang. Tapi saya masih menantikan sebuah berkat yang besar. Saya butuh tempat baru, saya butuh tempat yang lebih luas, tempat yang lebih proper. Karena terus berkembang pelayanan. Dan Bapak Ibu, sampai kita akhirnya masuk ke musim intermit, saya bilang kita nggak bisa nih. Kalau Tuhan bilang Tuhan benar-benar akan memberikan roti, mari kita nantikan yang besar. Hari itu saya paksa semuanya intermit, saya kumpulkan, saya paksa mereka semua untuk katrol semua nilai-nilai yang masih jelek, yang rumahnya berantakan ayo dirapiin, yang gak pernah bisa menjara ayo menjara, yang imannya masih kurang ayo dinaikkan, semua nilai yang masih jelek kita coba intermit. Dan minggu ini atau sekian waktu yang lalu, baru sekian waktu yang lalu, hari itu kami dapat berita, Bapak Ibu ada orang ngubungin tiba-tiba, Bokor kalau bisa nggak usah nyari tempat sewa deh. Kalau bisa, karena kalau sewa itu nanti kita bayar sewa, bayar segala macam, duitnya habis. Dan orangnya mau memberkati untuk kita bisa dapat tempat baru, dan orangnya ngasih 1 miliar. Saya nggak pernah Bapak Ibu terima berkat 1M, paling gede itu 150 juta, yaitu di level saya. Pak Leo mungkin katanya juga lagi banyak hari-hari ini ya. Saya sama Pak Leo tuh beda pundi-pundi. Beda kantong, jadi saya tidak pernah cek rekeningnya dia nggak pernah cek rekening saya, tapi kami saling trust aja. Kami punya bagian siapa yang bayar apa, siapa tugasnya bayar apa. Dan saya bilang Tuhan, kalau saya tahu Tuhan itu benar-benar mau ngasih roti seperti saya kan intermit lebih sungguh-sungguh, mungkin 1M-nya jadi 10M gitu ya. Dan saya berdoa, gak apa-apa lah Tuhan, ini benih awal. Ini benih awal dan buat saya mau kerja jualan batik sebanyak apapun, ngumpulin 1M tidak semudah itu. Saya mau melakukan apapun dengan usaha saya, itu tidak akan dalam sekejap mata lah mendatangkan 1M. Tapi hari ini orangnya dengan santai ngomong, saya taruh dan saya beri 1M untuk kalian tempat baru. Dan saya bersyukur banget Tuhan, segenap hati itu ternyata sangat ajaib. Lakuin aja, terus aja nantikan Tuhan. Terus aja beri yang terbaik walaupun kita belum melihat. Bahkan mungkin masih ketutupan raksasa. Karena segenap hati itu selalu mendebarkan hati rajamu. Dan kalau hati raja itu berdebar-debar, dia gak tahan untuk gak ngasih, dia gak tahan. Mari kita menjadi pasukan yang segenap hati. Mari kita menjadi pasukan yang melakukan apapun, sekecil apapun dengan segenap hati. Amin Bapak Ibu, amin. Boleh minta satu lagu Karolis?